فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masih membaca tafsir Ibnu Katsir terkait dengan bahwasanya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai umat terbaik adalah untuk menjadi saksi bagi seluruh alam semesta. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Imam Ahmadu aidan. Imam Ahmad juga mengatakan, haddatsana Abu Muawiyah Muhammad ibnu Khazim ad-Darir qala haddatsana al-A'mash Abu Muhammad Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi an Abi Saleh Zakwan as-Samman al-Madani an Abi Sa'idin al-Khudri. Ma'ruf. Siapa itu? Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Ansari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'un nabiyyu yaumal qiyamati wa ma'ahu rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, nanti di hari kiamat ada seorang nabi yang datang dan hanya disertai satu orang. Wa nabiyyu wa ma'ahu rajulani wa aksaru min dzalik. Ada juga nabi yang disertai dua orang atau lebih. Fayud'a qaumuh, lalu kaumnya dipanggil. Baik, bagaimana dia sudah berdakwah atau belum, dan kenapa yang ikut hanya sedikit saja, yang lain kemana? Yang lain sudah tahu atau bagaimana? Fayuqalu lahum hal ballaghakum hadza. Maka ditanyakan kepada kaumnya, apakah orang ini telah menyampaikan risalah pada kalian? Fayaqulani la. Maka kedua kaum itu mengatakan tidak. Ini dustanya mereka, jelas sudah ada dakwah. Fayuqalu lahu hal ballaghta qaumak. Lalu ditanyakan kepada nabi tersebut, apakah engkau telah menyampaikan risalah pada kaummu? Fayaqulu na'am. Maka nabi itu menjawab ya. Fayuqalu lahu man yashhadu lak. Lalu ditanyakan padanya, siapa yang akan bersaksi untuk mendukungmu? Fayaqul Muhammadun wa ummatuh. Dia mengatakan Muhammad dan umatnya. Ini menunjukkan bahwasanya di persidangan, walaupun seseorang itu jujur, tapi tetap saja yang namanya klaim atau tuntutan atau pernyataan itu perlu bukti. Apa buktinya? Siapa saksinya? Dan semacam itu. Jelas para nabi itu jujur, tapi ini Allah Ta'ala ingin menampakkan di seluruh alam semesta nanti di hari kiamat keadilan Allah Ta'ala yang sangat sempurna. Jelas ucapan orang yang jujur itu wajib untuk diterima, kecuali kalau ada tanda-tanda kesalahan. Tetapi Allah sengaja ingin menampilkan bahwasanya selain nabi ini jujur, para saksi juga sudah bersaksi. Baik, nanti kalaupun umat Muhammad misalkan tidak bersaksi, tetap saja para nabi itu punya saksi. Dari kalangan para malaikat yang mengawasi langit dan bumi juga jadi saksi. Demikian pula anggota badan juga jadi saksi. Umat yang didakwai juga jadi saksi nanti terhadap diri mereka sendiri. Tangan dan kaki akan jadi saksi bahwasanya oh ya, orang ini, yaitu kami umat ini memang berdusta. Jelas nabi sudah menyampaikan risalah kepada umat ini dan seterusnya. Saksi itu banyak. Baik, intinya adalah persaksian itu memang sangat diperlukan di dalam persidangan untuk menegakkan bukti, mendatangkan bukti. Baik, dan nabi tidak mungkin akan disia-siakan oleh Allah. Pasti Allah akan mendatangkan penolong-penolongnya. Baik, tapi dalam hadis ini Allah
Rasulullah SAW ingin menampilkan betapa umat Muhammad ini memang sangat dimuliakan nanti di hari kiamat, menjadi saksi bagi seluruh peristiwa yang terkait dengan risalah dan semacam itu, sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Fayud'a Muhammadun wa ummatuh, kemudian Muhammad dan umatnya dipanggil. Fayuqalu lahum, lalu ditanyakan kepada mereka, hal ballagha hadza qaumah, apakah nabi yang ini sudah menyampaikan risalah kepada kaumnya? Fayaqulani na'am, maka Nabi Muhammad dan umatnya mengatakan ya. Fayuqal wa ma ilmukum, lalu ditanyakan kepada umat Muhammad, apa ilmu kalian tentang ini? Yaitu bagaimana kalian tahu sementara kalian tidak hadir dalam peristiwa itu. Itu peristiwa entah berapa ribu tahun yang lalu, sementara kalian adalah generasi terakhir dari penghuni bumi. Kurang lebih seperti itu. Fayaqulan, maka Muhammad dan Muhammad dan umatnya mengatakan, tapi ini jelas kurang tepat kalimat ini ya, apakah ada salah cetak? Ja'ana nabiyuna, jelas ini ucapan siapa? Umat Muhammad, bukan ucapan Nabi Muhammad. Cuma kenapa kalimatnya pakai musanna? Fayaqulan, wallahu alam, apakah salah cetak? Umat Muhammad mengatakan ja'ana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Fa akhbarana anna rusula qad ballaghu, lalu beliau mengabarkan kepada kami bahwasanya para rasul telah menyampaikan risalah. Yaitu apa? Kami yakin benarnya berita Rasul kami, maka kami bersaksi bersamanya terhadap peristiwa-peristiwa yang beliau ceritakan itu. Baik. Hadisnya sahih ma'ruf, disebutkan dalam catatan kaki, ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Fadzalika qauluhu azza wa jal, maka yang demikian itu adalah pelaksanaan dari firman Allah azza wa jal, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang terbaik. Rasulullah menjelaskan apa maknanya adlan, yaitu umat yang lurus agamanya. Orang yang lurus agamanya layak menjadi saksi. Tentunya ditambah dengan apa? Ilmu. Buktinya di sini Allah menanyakan setelah itu, apa ilmu kalian? Adapun kalau agamanya lurus tapi tak punya ilmu, dengan apa dia bersaksi? Sementara persaksian itu perlu ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Juga sebagaimana ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf, wa ma syahidna illa bima alimna, dan kami tidak bersaksi kecuali dengan apa yang kami ketahui. Ini menunjukkan syaratnya memang ada dua, agamanya lurus dan dia punya ilmu tentang itu, barulah persaksiannya diterima. Adapun yang tidak mau belajar, dengan apa dia bersaksi nanti? Kemudian disebutkan di sini, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, agar kalian menjadi saksi terhadap seluruh umat manusia dan agar Rasul menjadi saksi terhadap kalian. Wa qala al-Imam Ahmad aidan, Imam Ahmad juga mengatakan, Imam Ibnu Katsir sering menukilkan dengan sanadnya dari Imam Ahmad, bukan dari Bukhari atau Muslim, karena memang beliau hafid dan beliau lebih mengutamakan menukilkan sanad Imam Ahmad. Memang beliau hafal musnad Imam Ahmad, dan juga sanad Imam Ahmad itu lebih tinggi daripada sanad Imam Bukhari dan Muslim. Jelas Imam Ahmad gurunya Imam Bukhari. Makanya sulasiyat Imam Ahmad itu lebih dari 200, sementara sulasiyat Imam Bukhari itu hanya 22 atau 23. Imam Ahmad memang sanadnya ke Rasulullah lebih pendek. Baik. Qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Abi Shalih an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Qal adlan,
Maksudnya adalah umat yang agamanya lurus. Baik. Juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan hadisun hasanun sahih. Jelas sanadnya seperti yang sebelumnya. Qal wa rawal hafidz Abu Bakar Ibnu Mardawai. Kitab ini sebagiannya hilang. Punya tafsir Ibnu Mardawai. Wa Ibnu Abi Hatim min hadisi Abdul Wahid ibni Ziyad an Abi Malik al-Asja'i anil Mughirah bin Utaibah ibni Nahas. Kita lihat nanti catatan kakinya karena ada beberapa pembicaraan. Qala haddatsani maktabun lana an Jabir. Ini masalah tidak diketahui siapa ini murid dari Jabir ini. An Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa ummati yaumal qiyamati ala kaumin musyrifina alal khalaiq. Saya dan umat saya nanti pada hari kiamat ada di sebuah ketinggian kaum, yaitu apa? Sebuah gundukan tanah atau tempat yang tinggi. Musyrifina alal khalaiq, mengawasi para makhluk. Ini ada hadis yang lafadznya hampir sama, intinya hampir sama dalam Sahih Muslim. Hadis Jabir juga, yud'a ummatu Muhammadin SAW alatil, yaitu umat Muhammad nanti dipanggil di atas suatu dataran tinggi di hari kiamat. Ini di Sahih Muslim. Ma minan nasi ahadun illa wadda annahu minna. Tidak ada seorang pun dari umat manusia kecuali dia berangan-angan, dia menginginkan kalau dia termasuk dari kita, termasuk dari umat Muhammad. Itu juga dalam Sahih Muslim disebutkan itu. Sungguh rugi orang yang sudah termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW kemudian memilih murtad, ingin ikut agama Nasraniyah. Padahal nanti di hari kiamat seluruh pengikut agama yang lain ingin menjadi apa? Pengikut Nabi Muhammad SAW. Walaupun muslim dari umat yang lain, ingin seandainya dia adalah muslim dari umat Muhammad, karena keutamaan yang paling tinggi bagi umat Muhammad. Wa ma min nabiyyin kadzdzabahu qaumuhu illa wa nahnu nashhadu annahu qad ballagha risalata rabbih azza wa jalla. Dan tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya kecuali dalam keadaan kita akan bersaksi bahwasanya dia telah menyampaikan risalah Rabb-nya azza wa jalla. Kita akan mendukung semua nabi yang didustakan kaumnya itu. Kita tak rela nabi-nabi itu didustakan. Disebutkan dalam catatan kaki, ini juga diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau. Cuma dalam sanadnya ada Al-Mughirah ibnu Utaibah ibni Nahas. Kalau dalam Tabari Uyainah. Nah, ini dalam pembahasan apa? Mustalahul hadis. Tentang apa? Pentingnya meneliti titiknya. Ini yang betul Utaibah atau Uyainah. Titiknya 1 atau 2 di atas atau di bawah. Ganti dari Utaibah kata muhakiknya di sini. Dan telah disebutkan biografinya oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil, yaitu Mughirah bin Utaibah ibn Nahas Al-Ijli Kufiyun, dan dia adalah qadhi, yaitu apa? Hakim penduduk Kufah. Meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan seterusnya. Kemudian apa ini? Tapi tidak diterangkan dia itu dikritik ataukah dipuji. Juga disebutkan oleh Al-Bukhari dalam tarikh beliau, Mughirah bin Utaibah, di sini ditulis apa? Mughirah bin Uyainah. Kemudian apa? Disebutkan meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan seterusnya. Ibnu Makula dalam kitab Al-Ikmal memasukkan ini dalam bab Mukais dan Muktab dan Muktafi, terkait dengan apa? Murid dari Jabir itu, Maktab atau Muktab. Ternyata apa? Disebutkan oleh Ibnu Makula di sini, dia adalah dengan mim yang didommahkan. Berarti apa? Berarti mu.
Kemudian taknya itu di kasrah muktib. Ayo, tayyib. Memang kalau tidak dijelaskan oleh ulama, kita susah untuk membaca dengan tepat. Karena apa? Kemungkinan itu lebih dari satu. Ini pentingnya untuk merujuk kepada para ulama yang menentukan ini lafaz yang betul bagaimana. Muktib berarti. Tuh. Karena dulu di dapat membaca kitab Ibnu Maqula, cuma jelas tak mungkin kita membaca semua berjilid-jilid atau semacam itu. Baik, muktib cara membacanya di sini. Kemudian disebutkan di sini, kemudian apa? Sa'id bin Ziyad. Yang jadi masalah di sini Sa'id bin Ziyad ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam biografinya, dalam tarikh, tapi tidak disebutkan dia punya riwayat dari Jabir. Kesimpulannya apa di sini? Kata beliau, kesimpulannya ini majhul dan hadis ini dhaif. Tapi apa? Ada beberapa penguat seperti yang Anda sebutkan tadi dalam Sahih Muslim, hadis Jabir juga. Sayangnya apa sih, muhakiknya tidak menyebutkan ini ada dalam Sahih Muslim. Cuma apa? Dikomentari oleh Al-Hafidz juga, karena Al-Hafidz dalam Fathul Bari juga menukilkan sanad Imam Muslim itu hadis Jabir tentang itu, dan di situ tertulis yungdor, yaitu diperiksa lagi. Karena apa? Memang di dalam sanad itu di dalam lafadznya itu memang ada yang terhapus. Maka sebagian rawi mengatakan yungdor, perlu kita lihat ada lafadz yang hilang. Tapi lafadz yang ditetapkan oleh Imam Muslim yang tercatat intinya yang tadi itu. Memang nanti kita umat Muhammad akan dipanggil di hari kiamat alat til, yaitu di atas suatu ketinggian, dan semua orang ingin termasuk dari umat Muhammad. Kemudian kita lanjutkan lagi, wa rawal hakimu fi mustadrakih wa ibnu Marduwai. Ini memang sebagian membacanya Mardawai. Saya dulu juga baca Mardawai. Memang nggak masalah pendekatan. Kalau di sini muhakiknya menetapkan apa? Marduwai. Tak masalah. Ini memang bukan apa bahasa Arab sehingga lain-lain. Seperti apa? Sibawai. Demikian pula Rohawai. Rata-rata masyayikh membaca adalah Sibawai, juga apa? Rohawai. Tapi sebagian masyayikh India mengatakan tak bacanya adalah yaitu apa? Sibawiyah, Rohawiyah. Entah yang betul yang mana, karena ini memang bukan bahasa Arab. Dia adalah bahasa Persia. Maka ini pendekatan. Kemudian wallafdullah, lafadznya adalah milik Ibnu Mardawai. Min hadisi Mus'ab bin Sabit an Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazatan fi Bani Salimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri jenazah, menghadiri apa? Pengurusan jenazah di Bani Salimah. Jabir dari Bani Salimah, makanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari As-Sulami. Wa kuntu ila janibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la ni'mal mar'u kan. Demi Allah wahai Rasulullah, benar-benar orang ini, yaitu yang meninggal, adalah orang yang terbaik dulunya. Tentunya bukan bermaksud lebih baik dari Anda wahai Rasulullah, bukan itu. Tapi apa? Terbaik di kalangan kami, di kalangan Bani Salimah. Tak mungkin orang-orang Ansar mengklaim orang ini lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi ini sekedar apa? Terbaik muqayyad, diikat dalam masalah untuk kabilah kami ini. Laqad kana afifan musliman. Dia itu adalah seorang yang afif, suka menjaga kehormatan. Muslimah, dia seorang muslim murid Rasulullah lagi. Wakan dan seterusnya, dia dulu begini. Wa asnau alaihi khaira. Mereka menyanjung dengan kebaikan untuk dirinya.
Dan ini bukan termasuk niyahah, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mati, ini bukan niyahah, kecuali kalau tujuannya adalah untuk meratapi kepergian dan untuk menyesali takdir. Itu jelas jadi lain masalahnya. Itu meratap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta bima taqul. Maka Rasulullah bersabda pada sahabat yang ini, engkau adalah sesuai dengan apa yang engkau katakan, yaitu engkau sebagai saksi. Faqala rajul Allahu a'lamu bis-sarair. Lalu orang ini mengatakan Allah lebih tahu tentang rahasia orang ini. Fa ammal ladzi badalana minhu fadak. Adapun yang nampak bagi kami darinya adalah itu tadi. Ia bersaksi sesuai dengan zahirnya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajabat. Maka Nabi SAW mengatakan wajiblah dia. Summa syahida janazatan fi Bani Harisah. Lalu beliau juga menghadiri pengurusan jenazah Bani Harisah. Wa kuntu ila janibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum. Lalu sebagian dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, bi'sal mar'ukan. Orang ini, maka sebagian dari mereka mengatakan, wahai Rasulullah, seburuk-buruk orang adalah ini. Tentunya yang terbatas untuk apa? Untuk kabilah itu. Dan insya Allah tak mungkin mereka mengatakan orang ini lebih buruk daripada Abdullah bin Ubay dari orang Khazraj, si kepala munafik itu. Tapi yang dimaksud untuk kalangan kami, nah dia yang paling buruk. Karena lafadzon yaitu apa? Banyak bicara, tapi apa? Ghalidhon, yang kasar. Setiap kali bicara selalu apa? Kasar, bengis dan seterusnya. Fa'asnau alaihi syarra. Mereka menyebutkan keburukan-keburukannya. Na'udzubillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'dihim anta billadzi taqul. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada sebagian dari mereka tadi, engkau adalah sesuai dengan yang engkau katakan. Yaitu apa? Bukan berarti engkau sama, tapi maksudnya engkau akan membawa persaksianmu ini. Faqala rajul Allahu a'lamu bis-sarair. Maka orang ini mengatakan Allah lebih tahu tentang rahasia dia. Mungkin secara rahasia dia punya ibadah-ibadah, punya amal soleh, saya tak tahu. Fa ammal ladzi badalana minhu fadak. Adapun yang nampak bagi kami darinya adalah itu, sesuai dengan zahir yang dia nampakkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajiblah dia. Qala Mus'ab bin Tsabit faqala lana inda dzalika Muhammad bin Ka'ab. Maka ketika itu Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata kepada kami, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qara, lalu beliau membacakan ayat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Baik, intinya adalah ini persaksian, dan kalau persaksian itu sesuai dengan syaratnya, maka akan mewajibkan jenazah tadi mungkin masuk surga, mungkin masuk neraka. Sebagaimana dalam apa itu hadis Anas bin Malik, dialog antara Rasulullah dengan Umar bin Khattab, hadis Bukhari Muslim itu, wajabat. Dan dijelaskan oleh para ulama, tidak semua orang layak jadi saksi, tetapi ini adalah para sahabat atau orang-orang yang memang apa? Dari kalangan ahli tauhid, ahli as-sidq dan seterusnya. Adapun kalau orang zaman sekarang seperti dulu itu ketika istri seorang tokoh besar meninggal dunia, lalu seorang imam di situ tanya kepada orang awam, gimana menurut kalian dia baik tidak? Mereka semua bilang baik dan seterusnya. Padahal pakai tudung aja tidak. Bagaimana dikatakan baik? Berarti dia masuk surga katanya. Enak sekali. Yang layak bersaksi adalah yang memang punya ilmu, punya kejujuran, punya tauhid yang benar dan seterusnya. Jelas kalau orang yang ahli syirik akan memuji sesama mereka, bahkan apa, membenci ahli tauhid. Tapi persaksian mereka tidak layak diterima. Di sini yang layak diterima persaksiannya adalah para sahabat yang menjadi sebab turunnya ayat tadi, atau yang sesuai dengan turunnya ayat tadi, dan orang-orang yang jalannya seperti jalan para sahabat.
Summa qala al-Hakim hadza haditsun shahihul isnad wa lam yukhrijah. Al-Hakim mengatakan hadis ini sanadnya sahih, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Disebutkan dalam catatan kaki, nggak tahu ini siapa yang bilang, karena apa? Dalam catatan kaki disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan mengatakan ini bukan hadis yang sanadnya sahih. Atau gimana ini, siapa yang betul? Yaitu kalau Imam Ibnu Katsir menukilkan bahwasanya Hakim mengatakan ini sanadnya sahih, tapi si muhakiknya mengatakan bahkan yang saya dapatkan dalam Mustadrak yang kedua muka surat 268, Al-Hakim mengatakan ini adalah bukan hadis yang sanadnya sahih, walam yukhrijah, dan Bukhari dan Muslim memang tidak meriwayatkannya. Kemudian Az-Zahabi memberikan komentar, yaitu apa? Mus'ab laisa bil qawi. Mus'ab bin Sabit laisa bil qawi. Baik, intinya sanad ini dhaif. Tapi apa? Diperkuat dengan sanad yang di Bukhari Muslim, hadis Anas bin Malik. Mungkin nanti disebutkan atau tidak kita lihat. Ilahuna wallahu a'lam.